Selamat datang di Berita dan Cerita China dengan Jason, podcast untuk masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih jauh tentang China, tetangga, dekat, dan sahabat. Berita utama hari ini termasuk China terbitkan dokumen mengenai posisinya dalam konflik Palestina-Israel. Kejaksaan China intensifkan aksi penumpasan, penipuan, telekomunikasi, dan daring. Reruntuhan makam dan sumur berusia lebih dari 4.500 tahun ditemukan di China Timur. China akan tingkatkan infrastruktur layanan bagi penduduk perkotaan. PMI sektor manufaktur China turun tipis pada November 2023. China terbitkan dokumen mengenai posisinya dalam konflik Palestina-Israel. Kementerian Luar Negeri China pada Kamis menerbitkan sebuah dokumen yang menyegarkan posisi China mengenai penyelesaian konflik Palestina-Israel. Konflik Palestina-Israel yang sedang berlangsung telah menyebabkan jatuhnya banyak korban sipil dan bencana kemanusiaan yang serius. Ini menjadi keprihatinan besar masyarakat internasional. Presiden Xi Jinping telah menyegarkan posisi berprinsip China terhadap situasi Palestina Israel saat ini dalam beberapa kesempatan. Beliau menyegarkan bahwa jalan keluar fundamental dari hal ini terletak pada solusi dua negara, membangun konsensus internasional untuk perdamaian, serta berupaya mencapai penyelesaian yang komprehensif, adil, dan abadi untuk masalah Palestina sesegera mungkin. Kejaksaan China intensifkan aksi penumpasan, penipuan telekomunikasi, dan daring. Otoritas Kejaksaan China meningkatkan upaya untuk menumpas penipuan telekomunikasi dan internet serta kejahatan terkaitnya. Menurut laporan yang dirilis oleh Kejaksaan Agung Rakyat China pada Kamis, selama 10 bulan pertama tahun 2023, kejaksaan di seluruh negara itu telah menuntut lebih dari 34.000 individu atas tindak penipuan telekomunikasi dan daring, naik 52% secara tahunan. Selama periode yang sama, sebanyak 115.000 orang telah didakwa melakukan aktivitas ilegal dalam membantu kejahatan dunia maya, meningkat 13% dari tahun lalu. Sejak awal tahun ini, 5 kasus signifikan terkait penipuan telekomunikasi dan daring lintas perbatasan telah ditangani melalui upaya kooperatif antara SPP dan Kementerian Keamanan Publik China. Upaya kooperatif ini mengintensifkan aksi penumpasan tindak penipuan telekomunikasi dan daring serta kejahatan terkaitnya, seperti perdagangan manusia dan cedera yang disengaja, ungkap laporan tersebut. Reruntuhan makam dan sumur berusia lebih dari 4.500 tahun ditemukan di China Timur. 40 makam, beberapa bangunan bergaya bagong dan sumur yang berusia sekitar 4.500 hingga 5.500 tahun baru-baru ini ditemukan di kota Changzhou, Provinsi Jiangsu, China Timur. Reruntuhan tersebut dengan berbagai peninggalan seperti tembikar, perkakas keok, dan perkakas batu ditemukan di situs Situn yang di masa kini terletak di distrik Tianjin, Changzhou. Situs itu berpusat pada sebuah kegundukan oval yang dikelilingi oleh lebih dari 10 fondasi datar kecil dan diapit oleh kedua sistem pengairan. Menurut Museum Nanjing, luas totalnya mencapai sekitar 1,5 juta meter persegi. Museum Nanjing berserta pada menelitinya telah melakukan upaya pengairan di situs tersebut sejak tahun 2019. China akan tingkatkan infrastruktur layanan bagi penduduk perkotaan. China akan mengevaluasi secara menyeluruh
dan menyempurnakan infrastruktur layanan di komunitas-komunitas perkotaan guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat serta memperbaiki semua kemarahan dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Negara itu berencana menerapkan pemeriksaan komprehensif terhadap fasilitas layanan di komunitas-komunitas kota baik setingkat atau di atas tingkat prefektur mulai tahun 2024 mendatang. Menurut Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan China, berbagai upaya akan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas komunitas terkait layanan perawatan warga lanjut usia, lansia, dan anak, serta kegiatan-kegiatan publik dan budaya. Permasalahan tersebut akan dicatat dalam platform informasi terkait dan diperbarui secara dinamis. Kementerian itu telah membantu pekerjaan evaluasi di kota-kota percontohan sejak 2018. Dengan bantuan tersebut, 56.000 fasilitas layanan komunitas termasuk layanan perawatan warga lansia dan anak telah ditambahkan saat melakukan renovasi di kawasan permukiman perkotaan tua yang memberikan manfaat bagi lebih dari 38 juta rumah tangga. PMI sektor manufaktur China turun tipis pada November 2023. Indeks Manager Pemberian Purchasing Managers Index PMI untuk sektor manufaktur China berada di angka 49,4 pada November tahun 2023, turun dari 49,5 pada bulan lalu. Demikian tunjuk data pada Kamis. Pembacaan di atas 50 menunjukkan ekspansi, sementara pembacaan di bawah 50 mencerminkan kontraksi. Subindeks untuk produksi tercatat di angka 50,7, tetap berada di jalur ekspansi, sedangkan indeks pesanan baru berada di angka 49,4. Secara khusus, permintaan di bidang obat-obatan, mobil, kereta, perkapalan, dan peralatan antariksa membukukan pertumbuhan yang stabil. Subindeks untuk perusahaan-perusahaan besar tetap berada di zona ekspansi sebesar 50,5 pada November dan berada di jalur ekspansi selama 6 bulan berturut-turut.